Jika mendengar kata Madura, pasti ada banyak hal yang mengingatkan kita pada daerah yang masih masuk ke dalam provinsi Jawa Timur ini. Dari makanannya yang terkenal seperti bebek sinjai dan lezat, lomba balapan tradisional yang populer yakni karapan sapi, atau bahasanya yang sangat khas. Saya mau nyari ponakan saya, kamu ngapain di sini? Siapa yang nangkap? Kita yang nangkap. Kamu yang nangkap? Iya, Bapak siapa? Loh, saya pamannya ini. Pamannya? Iya. Orang Madura? Bener. Dan Majid. Kamu Madura juga. Saya ini orang Batak. Di luar itu semua, ada satu lagi bidang usaha yang terkenal identik dengan orang Madura, yakni penjualan besi tua alias rongsok. Kali ini tim OMG mencoba melakukan penelusuran ke lapak-lapak besi tua yang ada di wilayah Srengseng, Jakarta Barat. Kejelian orang Madura menggarap bisnis besi tua ini bisa kita lihat langsung di lapaknya yang berada di pinggiran jalan. Terkesan kumuh, namun ternyata omsetnya bisa mencapai puluhan juta rupiah. Mereka seolah berlomba membangun istana besi tua di kawasan ini. Di lapak-lapak pinggir jalan ini, semua besi dari yang kecil sampai ukuran raksasa ada. Berbagai jenis logam, mulai dari yang seukuran kawat hingga sebesar pipa paralon besar pun juga ada di sini. Kami pun mendatangi salah satunya. Halo Mas, Mas mau nanya nih, untuk usaha-usaha besi tua kayak gini rata-rata pemiliknya orang Madura ya Mas ya? Iya, rata-rata orang Madura. Oh, boleh nggak ketemu Mas? Boleh. Gimana? Oh, di belakang. Mana Pak ya? Makasih. Ini adalah istana besi tua milik Haji Sofyan, asal Madura yang telah menggeluti usaha rongsok sejak 35 tahun lalu. Halo Pak. Yuk. Pak, saya pengen nanya-nanya nih Pak ya, kan kata anak buah Bapak ini berasal dari Madura dan memang identik sekali kalau usaha besi tua ini Pak dari Madura Pak. Itu gimana nih Pak? Awal mulanya seperti apa Pak? Ada tradisi Madura itu kebanyakan di bidang di besi tua. Nah, banyak juga yang lain, ada di besi tua, ada di sate, ada di nasi bebek, ada di es. Cuman kebanyakan di keluarga saya ini di besi tua gitu. Oh, jadi turun menurun sudah besi tua. Nah, seperti itu. Awal mulanya kenapa sih Pak tertarik sama besi tua tuh yang zaman-zaman dulu gitu? Kemungkinan kalau besi tua ini memang kata saya ini basi dan tidak basi. Lama juga tidak basi. Cepat laku ya kita bersyukur, tidak cepat laku tidak apa-apa gitu. Sebelum menjadi pengepul besi tua, Sofyan muda bekerja di pabrik rongsokan milik temannya. Dari sinilah ia mulai paham jika besi tua berkarat ternyata berharga. Ia pun mulai mencari tahu di mana bisa menjual besi tua dan bagaimana memilah-milah besi berdasarkan kualitasnya. Segala jenis logam bagi orang Madura adalah uang. Tak peduli besar atau kecilnya, pabrik peleburan besi pasti menerimanya. Namun, yang paling menguntungkan adalah menjual besi-besi bekas kapal yang beratnya mencapai ribuan ton. Pengepul tak akan pernah ragu membeli kapal tua dengan harga selangit, sebab mereka bisa menjual besi bekasnya dengan harga yang lebih tinggi. Tak hanya itu, bidikannya juga meluas sampai ke pabrik yang tak berfungsi. Besi-besi usang dan tidak bisa dipakai akan dikumpulkan dan dijual ke pabrik peleburan besi. Usahanya ini membuahkan omset hingga miliaran rupiah. Kalau selama corona ini agak berkurang. Iya, kalau sebelum corona dulu ya bisa kurang lebih. Kalau lagi lancar itu bisa 2 M. Kurang lebih 2 M kalau waktu lancar. Sejak Covid ini menurun jauh. Bisa nggak nyampe? Bisa nggak nyampe, serius. Kalau untuk Covid ini tidak menentu, karena berkurangnya kurang lebih 70%. Berarti 300 juta? Nah. Kiat menjalankan bisnis rongsokan ini adalah keberanian. Selebihnya, Haji Sofyan hanya mengandalkan insting.
Dalam bisnis besi tua, resiko ruginya sangat besar karena diperlukan keahlian untuk memperkirakan dengan tepat nilai barang besi bekas yang akan dibeli dalam waktu singkat. Jika penilaiannya tepat, akan mereguk untung. Tapi jika meleset, bisa rugi besar. Menurut pria 53 tahun ini, ada lagi hal yang juga membuat usaha ini berat, yakni seringnya para pengepul terkecoh oleh para pencuri yang menjual besi curian. Alhasil, beberapa temannya yang seprofesi dijerat hukuman dan dikenai pasal 480 tentang penadahan. Misalnya barang bekas nih, kita beli, tahunya punya orang. Nah itu kadang, sedangkan barang bekas beli siang hari kan. Nah, kadang kita itu dilaporin sama yang punya, itu dikenakan penada. Itu yang susahnya di besi tua ini, kadang cuman itu aja, dikenakan 480 gitu. Iya. Makanya kita kan beli. Kalau di besi ini kan tidak bisa membedakan, kecuali kita motor kan. Motor harus ada STNK, harus ada surat. Kita beli nggak ada surat, nggak ada STNK kan itu podong. Berarti kita penada. Kalau di besi ini kan nggak ada surat kan. Suratnya seperti apa? Pria asal Bangkalan, Madura ini punya tips tersendiri agar tidak terkecoh oleh para oknum pencuri nakal. Nah, kalau saya sendiri, karena kalau barang bekas memang barang baru saya nggak beli, terutama malam saya nggak beli. Siang pun kalau yang baru, yang mencurigakan kalau saya sendiri udah nggak beli. Kenapa? Karena kalau barang-barang seperti baru yang mencurigakan, untungnya tidak seberapa, nanti masalahnya jadi besar gitu. Makanya kalau kita menghindarin dan tidak beli aja gitu. Karena saya udah punya pelanggan gitu. Dari Jakarta Barat, tim OMG bergeser ke Jakarta Pusat. Kami bertemu dengan Mat Haji, salah satu juragan rongsok asal Madura yang memiliki usaha besi tua di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Lapak miliknya tampak tak terlalu besar, bahkan tidak ada plang yang terpasang. Menurutnya, ini dilakukan agar tidak mematikan pedagang besi tua lain yang baru saja merintis. Pria berusia 55 tahun ini telah melakoni usahanya sejak 20 tahun silam. Sama seperti Haji Sofyan, Mat Haji pun sebelum memulai usahanya bekerja dulu pada temannya sesama orang Madura. Kepada tim OMG, Mat Haji bercerita tentang perjalanan hidupnya hingga bisa seperti sekarang. Saya awal mulanya itu saya itu kan nggak dagang begini, dagang nasi, terus gitu tiap harinya itu kekurangan terus begitu saya ada temen orang Madura juga, dia nyari barang pakai sepeda, itu saya ngikutin, pingin kita belajar gitu, terus gitu ngikutin, nggak lama kemudian sekitaran sebulan 2 bulan saya tuh pingin buka usaha seperti ini. Untuk modal awal, Mat Haji hanya punya uang Rp600.000. Bahkan untuk membeli timbangan saja tidak cukup. Karenanya, dia belajar menimbang menggunakan tangan. Jadi kalau taksiran mata itu saya taksir kalau ada barang itu 1 ton ya saya di mata saya itu saya taksir cuma 8 gitu. Jadi kalau ya melesetnya segitu, karena teman saya itu ngomongnya begitu, jangan kamu seton, kamu tawar 1 ton, enggak. Besi bekas ia dapat dari proyek atau bongkaran bangunan yang akan direnovasi. Lalu ia jual barangnya langsung ke pabrik. Kerja kerasnya berbuah hasil. Kini, bisnis yang digelutinya ini bisa menghasilkan omset hingga Rp40 juta per bulannya. Kita ini dagang besi ini bukan cuma besi doang, termasuk dari logam, tembaga, aluminium, itu aki semuanya itu saya kan ambil semua gitu. Mula-mulanya kita itu belajar dulu, terus udah belajar, udah ngerti sama bos itu kamu boleh keluar, kamu bisa usaha sendiri gitu. Memang minatnya kita itu pengennya mau usaha sendiri, nggak mau jadi kuli terus lah kan gitu. Dari obrolan dengan Mat Haji, kami menyimpulkan
Menjamurnya juragan besi rongsok dari Madura yang memulai usaha puluhan tahun silam di ibu kota karena para pedagang besi asal Madura ini saling bantu. Yang sudah terbilang sukses akan menampung sesama pendatang dari Madura, mengajarinya hingga bisa mengembangkan usaha sendiri. Tidak ada kekhawatiran merasa tersaingi karena mereka yakin rezeki sudah diatur oleh Sang Pencipta. Oh enggak, itu kita sama ke orang Madura itu belajar dulu. Artinya belajar itu dia nanya ke sono, harga barang ini berapa, kalau yang ini kan banyak jenis. Dia udah tahu di lapangan, ngolah besi di luar udah tahu dengan apa itu, dengan harga-harga. Nah, jadi saya tes, oke, kalau udah oke, saya keluarin. Alhamdulillah sekarang udah 2-3 orang udah keluar dari saya, alhamdulillah sudah sukses. Malah lebih sukses dari saya satu itu. Sosiolog UNJ Cie Juliati Hisyam melihat kemungkinan bahwa suku Madura inilah yang menjadi penggagas profesi pengepul besi tua. Kondisi sawah di daerah mereka yang tidak produktif ditambah kekeringan panjang memperkuat keinginan warga Madura merantau sejak kecil dan berani mengambil resiko keluar daerah untuk memperbaiki nasib. Usaha pertanian di sana tidak menjanjikan. Berdasarkan hal itu, mereka pada masyarakat Madura itu melihat peluang di mana pernah ada karamnya suatu kapal tua. Nah, itu mereka berpikir apakah besi tua ini bisa didagangkan. Ternyata setelah mereka mengumpulkan besi tua, mereka kumpulkan dan itu laku. Yaitu mereka melihat bahwa di Jakarta peluang untuk mengumpulkan besi tua itu banyak sekali. Kenapa? Karena di sana ada demand-nya, di mana ada pabrik yang menampung pengumpulan besi-besi tua tersebut. Tak jelas sejak kapan persisnya orang Madura pertama kali menekuni bisnis besi tua ini. Namun, kisah sukses mereka dalam bisnis ini tidak dibangun dalam semalam. Ulet dalam bekerja sudah menjadi watak suku Pulau Garam ini. Ada nilai kuat yang ditanamkan para lelaki Madura saat bekerja, yakni pantang menyerah dan kalah.